Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 27 Mei 2026. Renungan kita berjudul Berpikirlah sebelum bertindak. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian 34 ayatnya yang ke-30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku." Seringkali kita membuat keputusan tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Kisah dalam Kejadian 34 menunjukkan betapa berbahayanya tindakan seperti itu. Kisah Dina adalah salah satu bagian paling kelam yang tercatat dalam Alkitab. Dina dipermalukan oleh Sikem, dan kemarahan pun membakar hati Simeon dan Lewi. Merasa kehormatan keluarga diinjak, mereka bertindak dengan amarah, menipu, menyerang, dan membunuh seluruh laki-laki di kota itu. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar pembalasan, tetapi pembantaian brutal yang terjadi setelah sebuah perjanjian damai dibuat. Suatu pelanggaran berat dalam budaya timur dekat kuno. Yakub melihat sesuatu yang tidak dilihat kedua anaknya. Ia memahami risiko besar yang kini menimpa seluruh keluarga. "Kalian menyusahkan aku. Seluruh keluarga kita akan dibinasakan," katanya. Ia sadar mereka hanyalah keluarga kecil di negeri asing, dan tindakan Simeon serta Lewi merupakan undangan perang yang tak mungkin mereka menangkan. Lebih dari itu, Yakub tahu bahwa garis keluarga inilah yang membawa janji Allah kepada Abraham. Bila mereka dibinasakan, rencana Allah dapat terputus. Yakub berpikir bahwa tindakan sembrono bisa menghancurkan rancangan Allah dalam sekejap. Selain membahayakan nyawa keluarga, tindakan Simeon dan Lewi juga mencoreng kehormatan mereka. Hamor dan Sikem datang dengan etikat baik, siap berdamai, bahkan rela disunat. Dalam budaya kuno, melanggar perjanjian damai adalah aib besar dan pasti menimbulkan kebencian secara luas. Yakub tahu bahwa setelah pembantaian itu, nama mereka akan menjadi hinaan bagi kota-kota sekitar. Tegurannya bukan hanya soal darah, tetapi soal hilangnya hikmat, kehormatan, dan arah hidup. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa ini masih membekas di hati Yakub. Dalam berkat terakhirnya, ia kembali menegur Simeon dan Lewi. Luka itu tidak mudah hilang, karena Yakub tahu betapa dekatnya mereka pada kehancuran total. Ia ingin anak-anaknya mengerti bahwa amarah yang tidak dikendalikan dapat merusak masa depan, dan bahwa keberanian tanpa hikmat hanyalah jalan menuju kehancuran. Tidak semua rasa sakit harus dibalas. Ada saatnya Tuhan memanggil kita untuk menahan diri demi sesuatu yang lebih besar, keselamatan dan masa depan keluarga. Dari kisah ini kita belajar bahwa berpikir panjang adalah tindakan iman. Yakub mengajarkan bahwa menjaga masa depan sering dimulai dari kemampuan menahan diri hari ini. Membela kehormatan tidak boleh mengorbankan panggilan Allah. Hikmat bukan muncul dari reaksi yang cepat, tetapi dari kemampuan melihat konsekuensi jauh ke depan.
Di tengah dunia yang mudah tersulut emosi, Tuhan memanggil kita menjadi seperti Yakub dalam kisah di atas, yaitu orang yang bisa melihat lebih jauh, bertindak lebih bijaksana, dan tetap memegang rencana Tuhan meski emosi mengajak kita bertindak tanpa pikir panjang. Kata-kata bijak hari ini, kebijaksanaan bukan soal seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa dalam kita mempertimbangkan langkah. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang begitu indah. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Bapa, ajarku untuk bertindak dengan hikmat dalam kondisi apapun. Aku mohon Engkau memampukanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan agar berpikir panjang sebelum bertindak. Bapak Ibu, tolong bantu posting renungan ini di WhatsApp group yang ada pada ponsel Bapak Ibu sekalian, agar lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati melalui renungan Mana Surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.